103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat pagi ini, dan kita sudah kedatangan Mbak Lintang Cahya Ratri, sarjana gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Nih Mbak Lintang, tema kita pagi ini adalah tentang cara hidup sehat penderita diabetes ya. Oke, DFM Mania nanti ini yang punya pertanyaan bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Tapi sebelumnya kita sapa dulu buat Mbak Lintang. Assalamualaikum pagi Mbak Lintang. Waalaikumsalam pagi Kak Nurul dan Mas Ilham. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi macet ya? Iya macet banget. Oh, emang parah. Oke, ini terkait dengan tema kita pagi ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Lintang terkait dengan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis itu apa sih Mbak? Ya, penyakit diabetes mellitus itu biasanya ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi. Nah, biasanya itu kadar glukosa darah untuk pemeriksaan gula darah sewaktu itu lebih dari 200 mg. Atau misalnya untuk yang kita puasa dulu sebelum cek gula darah itu biasanya lebih dari 100 gram. Itu bisa dikatakan kita terkena diabetes atau kencing manis itu sendiri. Tapi nggak menular kan? Enggak sih, kalau diabetes itu dia nggak menular ya, penyakit tidak menular, tapi bisa diturunkan ke misalnya anak kita atau turunan dari orang tua kita gitu. Iya ya, bisa diturunkan gitu. Iya betul. Itu berarti kalau misalkan risiko orang yang keturunan diabetes dengan orang yang tidak ada atau tidak punya riwayat diabetes di keluarganya, berapa kali lebih beresiko sih Mbak biasanya? Biasanya sih kalau itu bisa 5 kali lebih beresiko ya. Karena kan tergantung juga pola makan kita tuh gimana. Walaupun misal orang tua kita nggak terkena diabetes, tapi pola makan kita itu nggak teratur, kayak misal suka minum minuman manis, kayak sekarang kan zamannya boba ya. Jadi pasti tiap hari mungkin ada yang konsumsi minuman boba, terus makan makanan manis kayak misalnya makan kue atau ciki-ciki gitu-gitu kan, itu juga manis ya. Jadi memang bisa menyebabkan diabetes nantinya gitu. Oke, DFM Mania berarti 5 kali lebih beresiko ya Mbak ya kira-kira. Betul. Jadi buat DFM Mania nih yang sudah punya keturunan atau riwayat diabetes tuh makin dijaga lagi pola hidupnya. Iya benar banget itu dia. Oke nih, saya juga mau nanya nih Mbak nih, terkait penyakit diabetes mellitus ini nih, ini bisa dapat disembuhkan secara total nggak sih Mbak bagi orang yang udah terkena dampak penyakitnya? Kalau untuk sembuh total itu nggak bisa ya, tapi kita bisa untuk mengontrolnya gitu. Jadi untuk yang mungkin udah terkena penderita diabetes bisa mengontrol dengan asupan pola makan. Jadi kayak mengganti gula putih gitu. Terus juga untuk mengurangi porsi nasi putih, bisa juga untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah atau singkong gitu, atau kentang juga bisa. Dan juga harus olahraga sih. Olahraga ya, iya. balik lagi. Kita memang harus olahraga supaya bisa hidup sehat juga. Hidup sehat, benar banget. Nah ini juga mau tahu juga nih, jenis-jenis diabetes itu, penyakit diabetes itu apa aja sih Mbak, jenis-jenis penyakit diabetes? Ya, untuk jenis-jenis diabetes itu biasa ada 4. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya karena memang hormon kita tuh dari lahir belum bisa memproduksi insulin. Jadi biasanya memang udah genetik lah istilahnya. Terus untuk yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya karena pola hidup, pola gaya makan, dan jadi hormon insulin kita itu tidak bisa berproduksi dengan baik. Ada juga untuk diabetes gestasional, biasanya terjadi pada ibu hamil. Jadi yang biasa kita ketika hamil itu nggak diabetes, tapi ketika hamil jadi diabetes nih, karena plasentanya menekan hormon insulin itu. Nah, yang keempat ada diabetes neuropatik. Nah itu biasanya udah komplikasi ke saraf, ke ginjal gitu. Jadi dia udah parah lah. Itu udah akut ya? Iya, udah akut banget gitu. Oh yang itu, oke. Kalau terkait gejala-gejala yang umumnya nih Mbak, bahwa seseorang mengidap penyakit diabetes mellitus itu kayak apa Mbak? Gejala awalnya itu biasanya dia mudah lapar, jadi sering lapar walaupun kita udah makan, udah makan nasi, terus kayak aduh lapar lagi nih, pengen ngemil. Nah itu salah satunya. Terus juga untuk sering haus, jadi walaupun kita udah minum air banyak gitu ya, tetap rasanya tuh haus lagi gitu. Yang ketiga itu untuk sering buang air kecil di malam hari terutama. Jadi
mungkin kalau misalnya pagi atau siang sering buang air kecil, tapi di malam hari itu frekuensinya lebih sering lagi. Nah itu tanda-tanda yang paling umum sih untuk diabetes. Bisa juga yang lainnya kaki sering kesemutan kayak gitu, itu juga bisa. Oke Mbak Lintang, berarti kalau misalkan orang yang sering buang air kecil itu apa sudah dipastikan diabetes atau bagaimana? Belum tentu sih dia diabetes, cuma pada umumnya memang karena itu termasuk salah satu dari 3 gejala utama. Jadi mungkin resiko diabetesnya akan lebih besar. Tapi bisa dipastikan lagi kalau kita mengecek kadar glukosa darah puasa dan bisa ditentukan lagi dengan HbA1c, itu lebih akurat lagi untuk menentukan kita diabetes atau tidaknya. Nah, terkait dengan tema kita nih Mbak Lintang pagi ini tentang cara hidup sehat bagi pengidap penyakit diabetes. Ini terkait dengan peraturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus itu seperti apa Mbak? Untuk pengaturan pola makan diabetes itu ada namanya prinsip 3J, yaitu tepat jam, tepat jumlah, dan tepat jenis. Maksudnya tepat jam itu jadi kita selalu nih sarapan dari jam 7 pagi, rentannya jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu waktunya sarapan. Terus nanti untuk makan snack, misalnya cemilan itu sekitar jam 10. Lalu untuk makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Lalu untuk snack kedua lagi, snack selingan itu misalnya jam 3 sore. Untuk makan malam jam 6 sampai jam 8 malam. Nah itu kita rutinin setiap harinya harus sesuai jam. Terus juga jumlahnya itu harus sesuai dengan gizi seimbang, yang dimana asupan karbohidrat, protein, serat, dan lemaknya itu sesuai tuh. Jadi untuk modelnya itu piring teh, yang dimana 1/4 dari piring kita itu untuk karbohidrat, 1/4-nya lagi untuk protein, dan setengahnya itu untuk serat. Serat itu bisa untuk sayur dan buah-buahan. Oke, berarti justru yang paling banyak itu serat ya, Iya, setengahnya. betul, setengahnya Kalau piring. karbo dia cuma 1/4, proteinnya juga 1/4. Itu kalau misalkan kan tadi kan udah jelasin makan malam itu dari jam 6 sampai jam 8. Iya. Kalau saya di jam 8. Nah itu kan kita sering tuh namanya orang kalau malam itu menjelang ada serangan malam tuh, serangan di setengah Lapar tengah malam. lapar tengah malam. Itu kalau makan di jam malam kayak gitu apa bisa mengakibatkan penyimpanan makanan di perut itu bisa menyumbat menjadi penyakit diabetes atau gimana, Mbak? Itu biasanya dianjurkan kita 2 jam sebelum tidur tuh berhenti makan gitu. Jadi jangan langsung habis makan langsung tidur. Nah itu jadi penumpukan lemak nih. Nah kalau penumpukan lemak itu bisa jadi untuk diabetes, bisa juga untuk jantung gitu. Karena kan dia menekan juga ke peredaran darah gitu. Oh iya itu soalnya sering banget kan kalau orang tuh makan malam tuh suka ada gejala serangan malam, masalahnya sepertiga malam tuh suka lapar. Itu sih untuk orang-orang yang insom ya Mbak ya, suka begadang. Balik lagi ke pola tidurnya kali Bang Yawan ya. Iya sih. Ingat lagi DFM-nya tadi yang dikatakan sama Mbak Lintang 3J. 3J. Tepat jam, tepat jumlah, tepat jenisnya. Nah, itu dia. Itu dia ya DFM-nya. Tapi ini ada juga nih Mbak Lintang, kadang di masyarakat luas katanya kalau misalkan nasi yang udah dingin itu lebih bagus daripada nasi yang masih hangat. Itu gimana tuh Mbak? Nah kalau untuk nasi itu karena nasi yang baru matang itu kadar glukosanya tuh tinggi Mbak. Jadi memang dia baru matang, kadar patinya tinggi, jadi bisa meningkatkan kadar glukosa darah dalam tubuh kita. Sedangkan nasi yang misalnya udah 2 jam dari matang gitu ya, nah itu kadar glukosanya udah lebih rendah sih daripada yang baru mateng tuh. Berarti disarankannya nasi yang sudah Iya, yang udah misalnya 2 jam baru mateng lah, atau 1 jam seenggaknya gitu. Bukan nasi didinginkan tuh, bukan nasi masak hari ini dimakan besok ya. Iya. Bukan yang ujuk-ujuk masak langsung dimakan begitu ya DFM-nya. Kita udah bahas tentang isi piringnya, seperempatnya karbo, nasi, seperempatnya protein, setengahnya lagi serat ya. Iya. Ya, itu dia DFM-nya. Ini juga ada nih anggapan di masyarakat kalau penderita diabetes itu sebaiknya tidak mengonsumsi pisang. Itu bagaimana penjelasannya Mbak? Kalau untuk pisang sendiri memang mungkin ada beberapa yang beranggapan pisang itu nggak boleh untuk penyakit diabetes. Nah sebenarnya itu boleh untuk penyakit diabetes kita, tapi dipilih pisangnya yang memang belum matang atau misalnya ciri luarnya itu belum terlalu banyak warna hitam-hitamnya. Nah kalau udah banyak warna hitam-hitam itu berarti dia udah manis. Nah indeks glikemiknya itu udah tinggi. Indeks glikemik itu untuk daya penyerapan glukosa darah, jadi biar tahu nih
tingginya berapa penyerapannya, jadi sekali makan itu langsung naik gula darah kita tuh berapa gitu. Tapi kalau ngomongin soal makanan, apa aja sih Mbak pantangan untuk penderita diabetes? Kalau untuk penderita diabetes sendiri itu yang mungkin nggak dianjurkan ya untuk mengonsumsi semangka atau mangga, terus jeruk yang emang dirasa manis. Lalu untuk makanan yang mengandung kecap-kecap kayak misalnya gudeg, semur, tempe orek, nah itu dibatasi sih, atau mungkin jika memang suka makanan manis diganti dengan kecapnya yang khusus penderita diabetes. Jadi bukan kecap-kecap komersil yang untuk kita bukan penderita diabetes nih gitu. Kalau untuk sayuran sih sebenarnya semuanya boleh ya Kak, karena sayuran itu kan memang tinggi serat. Itu memang untuk membantu penurunan hormon insulin kita juga. Oke. Ini juga mau tahu juga tentang penyakit diabetes. Kira-kira resikonya tuh jika penyakit yang bagi penderita penyakit diabetes ini yang kalau nggak bisa ditangani itu dengan baik tuh kayak apa sih Mbak? Resikonya itu bisa macam-macam ya, bisa jadi komplikasi ke penyakit lainnya juga, atau mungkin bisa jadi yang biasa orang sebut tuh diabetes luka basah gitu ya, atau yang kayak ada luka. Nah itu bisa salah satu resikonya kalau memang diabetes kita tidak tertangani dengan baik. Itu sih, jadi memang harus benar-benar dikontrol untuk kalau penderita diabetes, sering check up ke dokter gitu. Nah ini ngomongin check up nih Mbak, nih nyambung dengan check up nih, sebaiknya itu check up itu berapa bulan sekali atau berapa lama sekali? Kalau untuk memang kita yang misalnya belum tahu nih punya penyakit apa ya, sebaiknya 6 bulan sekali untuk memang general check up supaya kita tahu kan hasil kita mana yang baik mana yang buruk gitu. Tapi memang untuk penderita diabetes itu sendiri disarankan untuk setiap bulannya kontrol, karena kan supaya bisa tahu glukosa kita itu semakin meningkat atau misalnya udah terkontrol. Karena kalau memang semakin meningkat, kadar dosis yang obat diberikan oleh dokter pun akan meningkat lagi gitu. Jadi kita bisa tahu perkembangannya juga ya Mbak. Iya betul. Serta penanganannya. Betul. Oke nih Mbak, ini juga nih ada nih dulu ada temen nih seorang penderita diabetes. Nah dia nih terkena luka di anggota tubuhnya dan juga nggak lama dia tuh nggak sembuh nih lukanya. Dan setelah itu bukan nggak sembuh tapi bahkan bisa sampai diamputasi. Itu gimana nih Mbak tanggapan dari sisi kesehatan? Kalau untuk luka basah itu sendiri biasanya harusnya sih dibersihkan ya, rajin dibersihkan luka-luka itu, karena kalau misalnya ada luka dan kita sering garuk atau jarang dibersihkan tuh dia bisa menyebar semakin besar luas gitu. Nanti kalau semakin luas lama-lama dia bentuknya hitam dan bisa semakin parahnya akan diamputasi gitu. Jadi memang kebanyakan pasien diabetes biasanya mungkin ke dokter dan mereka untuk dibersihkan lukanya kalau memang tidak bisa membersihkan luka diabetes itu sendiri. Berarti dia tipikal penyakitnya menjalar ya? Bisa menjalar ke seluruh tubuh ya? Oh iya, Mbak Lintang tadi juga sempat disebutkan nih kalau misalkan diabetes itu kan ada 4 tipe ya tadi ya, tipe 1, tipe 2 dan 2 lainnya. Tapi kalau di masyarakat luas tuh yang paling dikenal itu ada gula basah dan gula kering. Nah, itu sebenarnya bagaimana, Mbak? Kalau untuk gula basah dan gula kering itu sendiri rata-rata tuh dari diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2 ya berarti. Tipe 2. Karena memang itu yang paling banyak terjadi di masyarakat. Nah, untuk gula kering itu biasanya kalau kita ada luka itu cepat keringnya. Jadi dia nggak yang sampai menyebar segala macam itu tadi yang udah dijelaskan. Nah, kalau untuk gula basah itu yang tadinya lukanya kecil, lama-lama dia jadi membesar. Dan biasanya kalau luka basah itu kita nggak tahu nih ada luka di bagian sana sekitar kaki kita, kita nggak tahu ada luka terus tiba-tiba dia udah langsung membesar gitu tanpa kita ketahui. Jadi memang sebagai penderita diabetes kita harus aware sih sama ada nggak luka di bagian tubuh kita gitu. Iya, kalau perlu dijaga jangan sampai luka ya Mbak ya. Iya betul. Ini kalau misalkan kita nih mau ngecek ada diabetes atau enggak, sebaiknya ke dokter apa nih Mbak? Sebaiknya sih ke konsul ke dokter penyakit dalam gitu. Karena kan di sana nanti bakal dicek lebih lanjut ya penyakit dalamnya itu kita memang terkena diabetes kah atau mungkin penyakit lain ya hipertensi gitu bisa aja. Berarti dokter spesialis penyakit dalam. Iya betul. Ini kalau terkait dengan jamu-jamuan atau obat-obatan herbal untuk penderita diabetes baik untuk kesehatan dan lainnya, menurut Mbak apakah itu disarankan atau bagaimana? Kalau disarankan sih sebenarnya bisa aja ya disarankan untuk karena alternatif juga kan mungkin
ada penderita yang males nih pakai insulin ya kan, karena kan biasanya kasih obat insulin dan segala macam, apalagi mungkin nggak bisa nyuntikin sendiri gitu ya, jadi bisa pakai obat tradisional. Nah yang biasanya itu kayu manis atau misalnya kunyit atau jahe, tapi memang harus sesuai dengan takarannya, dan diminum itu jangan saat kadar gula darah kita tuh lagi rendah, nanti yang ada makin ngedrop kitanya gitu. Oh gitu ya? Iya, karena kan itu untuk fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa darah kita. Jadi kalau memang kadar glukosa darah kita lagi tinggi, kita minum itu bisa jadi normal. Jangan lagi normal kita minum yang ada ngedrop. Iya ya. Iya. Karena dia tadi menurunkan ya. Iya, jadi juga jangan terlalu sering-sering gitu. Oke nih Mbak, nih kalau di samping makanan dan minuman nih yang berisiko penyakit diabetes, apakah stres juga bisa memicu menjadi gula darahnya tinggi? Stres tuh bisa sih, karena kan gini, stres itu dia melepas hormon kortisol, yang dimana itu dia bisa melepas ke aliran darah tubuh kita juga untuk menekan hormon insulin. Nah selain itu juga kalau kita stres kan pasti kita bawaannya jadi lapar terus ya, jadi pengen makan ini itu. Mungkin juga ada yang pengennya makan yang manis-manis terus kayak coklat atau es krim gitu kan. Nah itu kan jadi penumpukan gula nih di dalam tubuh kita. Nah itu bisa jadi penyebab diabetes, karena biasanya juga orang-orang kayak emotional eating, kayak aduh lagi bete nih gitu kan, terus kayak pengen yang manis-manis deh, makanlah yang manis-manis tanpa kita sadari kayak gitu. Iya sih. Kalau lagi stres gitu nyarinya pasti yang manis-manis, kalau enggak es krim, coklat. Es krim, coklat, makanan-makanan yang bisa dicemilin lah ya pokoknya. Oke, Mbak, ini juga penyakit diabetes itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak disembuhkan total, atau kita memang harus minum obat istilahnya seumur hidup gitu? Kalau untuk minum obat sih bisa seumur hidup ya, karena kan kita lihat nih kadar glukosa darah kita, memang kalau yang memang sudah tinggi sekali itu harus rajin kontrol, dan dosisnya pun obatnya tinggi, apalagi misalnya minum obat diabetes iya tapi pola makannya nggak dijaga, jadi nggak bekerja juga obat yang kita harus konsumsi. sejalan ya. Iya gitu, kecuali memang baru prediabetes gitu ya, itu bisa sembuh total karena kan dia belum terlalu parah ya kan gitu. Jadi tergantung tingkat keparahan diabetes itu sendiri. Siap. Oke, ini ada yang bertanya nih Mbak Lintang dari via WhatsApp dari Bang Adip di Amigos nih. Assalamualaikum Mbak Nurul, Bang Ilham, mau tanya nih, aku jika habis makan suka ngantuk, apakah itu termasuk gejala diabetes, dan apa saja tanda orang yang kena penyakit diabetes? Ini habis makan suka ngantuk. Nah, tuh, sering tuh kayak gitu Iya, tuh sering terjadi. ya kalau sama makan. Iya, biasanya kalau makan suka ngantuk itu karena hormon kita sih, biasanya hormon hormon kita yang menekan untuk tidur aja, dan memang sebenarnya nggak dianjurkan abis makan langsung tidur, paling tidak itu 30 menit, itu minimal banget 30 menit kita baru bisa tidur. Karena kalau makan langsung tidur selain diabetes juga bisa ke GERD juga sih, ke asam lambung. Iya, jadi banyak faktor penyakit lainnya juga. Terus untuk tadi apa ciri-ciri? Iya, ciri-ciri diabetes. Ciri-ciri diabetes itu biasanya tadi misalnya kesemutan kakinya, terus juga sering lapar, terus juga sering rasa haus, dan buang air kecil di malam hari itu frekuensinya lebih sering, kayak mungkin setiap 1 jam sekali kita selalu buang air kecil gitu. Itu ya defemannya, jadi sebenarnya tetap harus cek gula darah sih ya Mbak? Iya betul, paling enggak kalau kita ya mungkin bisa lah cek sebulan sekali untuk tahu aja gitu. Terus tadi biasanya nih penyakit diabetes ini menyerang kita di usia berapa sih Mbak umumnya? Umumnya sih di usia 40 tahun ke atas ya, karena kan memang sudah banyak mungkin penumpukan zaman dulu waktu remaja, pola makan yang nggak teratur, jadi baru teridentifikasinya ketika usia 40 tahun ke atas gitu. Berarti 40 tahun ke atas ya Mbak ya? Iya, rata-rata sih gitu, cuma ya nggak menutup kemungkinan juga sih untuk usia di bawah itu sendiri terkena penyakit diabetes. Kayak kemarin juga tuh kita ada obrolin soal anak-anak yang terkena diabetes ya, diabetes pada anak. Iya betul, apalagi kan baru diumumkan sama Kementerian Kesehatan juga bahwa nanti berapa tahun ke depan itu akan terjadi peningkatan diabetes pada anak.
Itu kira-kira kenapa tuh Mbak? Itu karena mungkin anak-anak zaman sekarang kan kalau jajan tuh yang manis-manis ya, apalagi suka minum minuman instan. Mungkin untuk anak-anak usia balita, anak-anak SD gitu kan, kayak minum minuman kemasan yang manis itu kan memang kadar gulanya sudah tinggi ya. Iya. Belum lagi junk foodnya ya. Kalau Iya. zaman sekarang tuh udah ada di mana-mana lah ya. Nah, betul. Gampang ditemuin kalau junk food tuh. Iya. Nah ini Mbak, kan kalau misalkan orang yang tadi kena darah manis itu kan kalau orang udah kena luka apa gimana itu pasti kan membekas nggak bisa hilang. Apa ada nggak sih Mbak kira-kira bisa membuatkan hilang bekas lukanya Oh, tersebut? tips untuk iya, menghilangkan untuk menghilangkan bekas bekasnya. lukanya. Mungkin kalau untuk tips menghilangkan bekasnya itu pakai krim kulit ya, karena kan itu karena kan itu untuk menyamarkan luka-luka juga. Biasanya sih pakai itu. Kalau untuk dari makanan sendiri nggak bisa ya kebetulan gitu. Paling untuk kalau ada luka aja untuk mempercepat penutupan lukanya. Kalau untuk mempercepat penutupan lukanya itu harus mengonsumsi makanan tinggi protein gitu. Memang paling bagus ikan gabus sih. Ikan gabus? Ikan gabus itu proteinnya tinggi banget, tapi mungkin memang susah didapatkan sama masyarakat kan, karena memang sedikit. Jadi susah gampang gitu. Baru Oke. tahu lu ikan Ikan gabus. gabus ya tinggi Iya. protein. Dulu kalau nggak salah waktu sekolah belajar protein itu fungsinya untuk mengganti sel-sel yang rusak soalnya. Ya, Mbak, Iya ya? betul. Kan jadi kalau ada luka-luka makan makanan yang tinggi protein. Iya benar banget. Oke nih Mbak nih, sebelum kita mengakhiri acara nih pagi ini nih Mbak nih, ada nggak sih nih tips sehat untuk khususnya nih bagi seorang yang menderita diabetes mellitus kepada masyarakat umum dan DFM Mania agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus tersendiri? Kalau untuk tipsnya itu yang pertama kita memang harus mengatur pola makan dengan prinsip 3J tadi, tepat jam, tepat jenis dan tepat jumlah. Yang kedua untuk cek glukosa darah atau kadar gula darah kita dengan teratur. Begitu juga untuk olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap harinya. Lalu untuk juga kelola stres, jadi kita jangan terlalu banyak stres nih teman-teman semua. Kelola stres itu yang poin terakhir sih ya. Iya, yang paling susah ya. Iya. Kayaknya mau minta lagi nih tips buat mengelola stres tuh gimana? Oke, DFM Mania juga Mbak Lintang Cahya Ratri, Sarjana Gizi, terima kasih banyak untuk waktunya ya Mbak ya. Iya, Iya, sama-sama. terima kasih banyak Mbak ya. Senang banget kita bisa diskusi bareng nih sama Mbak Lintang Sharing-sharing ilmu ya. terkait dengan diabetes. Iya. Oke, terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah bertanya tadi via WhatsApp. Untuk yang ketinggalan talk show-nya nanti bisa diupload sama Bang Ilham habis ini di YouTube ya. Iya. Jangan lupa di-subscribe juga, like, comment, and share ya. Oke, DFM Mania segitu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you buat Mbak Lintang, buat Rumah Sakit Harapan Thank you, Jakarta. terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke, DFM Mania segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.